bergabung ke dalam Zoom, kami meminta kesediaannya untuk mengisi Google Form terlebih dahulu. Berikut kami tampilkan barcode-nya. Oke, sudah terlihat. Dan untuk linknya juga nanti akan kami taruh di kolom komennya. Jadi ibu-ibu sekalian bisa langsung akses. Oke, mungkin buat yang baru join, sembari menunggu, mungkin bisa mengisi Google Form-nya terlebih dahulu.
Oke, baik. Mungkin sembari mengisi, ya saya izin buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ibu-ibu semuanya. Terima kasih telah bergabung dalam program psikoedukasi mengenai mengelola emosi dan dukungan keluarga bagi ibu yang memiliki peran ganda yang diselenggarakan oleh mahasiswa psikologi UI. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nuraini Widya Suti, mahasiswa psikologi UI selaku moderator yang akan membersamai ibu-ibu sekalian. Hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai bagaimana seorang ibu mengelola emosi dan menghadapi konflik peran antara pekerjaan, tugas rumah tangga, dan tanggung jawab sosial. Nah, sebelum kita mulai, mungkin kami izin meminta dokumentasi. Mungkin untuk ibu-ibu sekalian yang berkenan untuk on-cam, diperbolehkan untuk on-cam. Oke, apakah tim operator udah siap buat ambil dokumentasi? Oke, mungkin saya hitung. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, nah sebelum mulai ke acara, saya izin memperkenalkan rekan saya, Nabila Ramadanti yang merupakan mahasiswa psikologi UI yang pada malam ini akan membawakan materi diskusi pada malam ini. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita sambut pemateri kita. Kepada Kak Nabila, kami persilakan. Selamat malam Ibu-Ibu semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada malam hari ini dan waktu-waktu yang telah Ibu-Ibu semua eh, berikan kepada kami. Pada hari ini kami akan membahas mengenai materi yaitu psikoedukasi, mengelola emosi dan menjaga keseimbangan peran sebagai ibu yang menjalani peran ganda. Sebenarnya apa sih peran ganda itu? Peran ganda itu yaitu saat seorang ibu melakukan beberapa peran sekaligus. Misalnya ibu menjadi ibu rumah tangga sekaligus menjadi wirausahawan atau menjadi pekerja sosial dan sebagainya. Begitu. Selanjutnya, selanjutnya, ya. Apa itu regulasi emosi? Di sini kami akan membahas mengenai regulasi emosi. Regulasi emosi adalah cara kita mengatur perasaan agar perasaan tersebut tidak menguasai diri kita. Nah, tapi dapat juga disebutkan regulasi emosi itu sebagai sebuah proses untuk mengarahkan, mengatur, atau mengubah emosi yang kita miliki. Jadi, proses-proses tersebut juga dipengaruhi oleh sumber daya internal dan eksternal. Misalnya sumber daya internal itu seperti potensi diri kita dalam kan orang-orang berbeda-beda ya dalam mengatur apa emosi yang mereka miliki. Ada orang yang lebih mudah marah, ada yang lebih sabar. Nah, itu bisa disebut sebagai sumber daya internal yang kita miliki untuk melakukan regulasi emosi. Atau misalnya sumber daya eksternal seperti ibu-ibu sekalian sedang melakukan psikoedukasi ini itu merupakan sumber daya eksternal untuk membantu ibu-ibu sekalian untuk meningkatkan regulasi emosi yang dimiliki begitu. Kemudian, kenapa sih regulasi emosi itu penting untuk dimiliki? Sebenarnya regulasi emosi itu penting karena kalau bagi ibu-ibu nih, kan ibu-ibu misalnya mengurus rumah, anak, dan misalnya ibu-ibu yang bekerja itu kan juga melakukan tugas pekerjaan sekaligus. Kalau tidak ada regulasi emosi, bisa-bisa nanti memiliki banyak konflik yang tidak bisa dipecahkan, kemudian berdampak kepada emosi yang ibu miliki, lalu membuat permasalahan baru karena tidak dapatnya teratur emosi yang ibu miliki tersebut. Nah, kalau dengan regulasi emosi yang baik, emosi menjadi terkelola, kemudian
kegiatan yang ibu miliki terasa lebih ringan dan pikiran pun lebih tenang. Gitu. Next. Ya, regulasi emosi sendiri itu memiliki beberapa tahapan, ibu-ibu. Nah, yang pertama itu tahapan untuk mengenali emosi atau disebut dengan emotion monitoring. Emotion monitoring itu adalah saat em, ketika ibu-ibu menyadari eh, perasaan atau pikiran yang ibu miliki secara fisik baik secara pikiran gitu yang tidak terlihat. Misalnya contohnya saat ibu stres. Nah, di contoh ini saya akan memberikan contoh-contoh fisik yaitu misalnya kok bahu saya terasa pegang ya, eh, kepala saya terasa berat, jantung berdebar, terus kok jadi mudah kesal. Oh, ternyata itu adalah ciri-ciri stres. Nah, kalau tanda ini muncul artinya tubuh sedang butuh istirahat atau jeda. Ataupun misalnya ada lagi tanda-tanda ketika misalnya sedang mengurus anak, ibu-ibu anaknya menangis misalnya terus sedang kesulitan gitu mengurus anak, terus kok saya merasakan ada kok merasa nggak enak ya, ini apa ya. Terus kok saya pikiran saya jadi ruwet gitu, terus saya apa, muka saya panas, wah ternyata saya sedang marah. Nah, itu adalah pengenalan emosi yang ibu miliki. Itu penting karena dengan adanya pengenalan emosi, ibu dapat mencegah emosi tersebut untuk berdampak negatif pada orang di sekitar ibu sebelum terjadinya emosi untuk dikeluarkan begitu. Next. Nah, yang kedua tahapannya adalah menilai emosi atau emotional evaluating. Jadi, emotional evaluating ini tuh seperti sebelumnya kan ibu mengenali emosi. Eh, Setelah ibu mengenali emosi yang terjadi, misalnya ibu sedang marah, ibu menilai emosi ini, kenapa sih aku merasa marah gitu? Apakah rasa marah ini tuh membantu atau malah membuat sulit. Jadi itu penilaian emosi ibu lakukan untuk mengevaluasi atau ibu untuk menghadapi situasi yang ibu inginkan ini begitu. Dengan bertanya seperti itu, ibu bisa memilih cara merespon yang lebih tenang dan lebih strategis. Begitu. Next. Nah, tahapan yang ketiga yaitu disebut sebagai emotional evaluate. Maaf, emotional modification atau pengubahan emosi. Setelah ibu mengenali dan juga ibu mengevaluasi emosi yang ibu miliki, ibu maka akan mencoba untuk mengubah emosi tersebut menjadi emosi yang lebih baik. Misalnya seperti tadi, ketika ibu merasa marah, nah ibu sekarang sudah sadar bahwa ibu merasa marah, maka ibu akan mencoba untuk mengubah atau mendistraksi rasa kemarahan itu agar menjadi misalnya ketenangan atau justru menunjukkan rasa kesabaran terhadap anak-anak ibu. Nah, pengubahan emosi ini dapat ditunjukkan melalui strategi penenangan diri. Pembagian-pembagian strateginya bisa pertama adalah mengubah cara berpikir. Oke, misalnya dari, aduh, aku kok capek banget ya hari ini mengurus anak-anak, banyak sekali tugas aku. Kemudian, ibu mencoba untuk mengubah cara pandang itu menjadi, aku capek sih memang, tapi aku masih mampu kok. Kan aku nggak sendirian. Ada orang-orang yang mendukung aku di sekitar aku. Sebelumnya kan ibu merasa buruk tuh, karena ibu berpikir kayak, aduh kenapa ya begini, kenapa ya itu. Itu membuat ibu merasa semakin bebannya semakin berat gitu. Setelah ibu mengubah menjadi, enggak kok, aku bisa. Itu membuat ibu merasa lebih baik. Jadi karena ibu merasa lebih baik, yang awalnya emosi yang ibu miliki yang negatif menjadi emosi yang positif begitu. Kemudian ada cara lainnya, misalnya bernapas dengan pelan. Bernapas pelan yaitu tarik selama 4 detik, kemudian ditahan 4 detik, kemudian dibuang selama 6 detik. Jadi ibu itu menjadi lebih tenang sebelum ibu meluapkan atau menyampaikan sesuatu yang penting gitu. Kemudian yang ketiga adalah melakukan hal yang disukai. Misalnya ibu jalan-jalan pagi, mendengarkan musik, terus minum teh hangat atau joget-joget kecil gitu, joget-joget besar juga boleh kayak ya pokoknya yang membuat ibu senang lah gitu, gembira, menaikkan emosi ibu menjadi emosi positif. Oke, next.
Tadi kan saya menjelaskan mengenai regulasi emosi ya Ibu ya. Regulasi emosi itu dapat digunakan pada ibu yang berperan ganda atau ibu yang memiliki berbagai peran sekaligus. Nah, peran ganda itu sendiri sebenarnya itu dampaknya itu ada dampak negatifnya. Jadi di sini saya akan menunjukkan beberapa dampak konflik yang disebabkan oleh adanya peran ganda tersebut. Konflik itu bisa disebut sebagai konflik work family konflik atau konflik pekerjaan dengan keluarga gitu. Sebenarnya work family konflik ini apa sih? Konflik peran itu terjadi saat tugas rumah tangga dan tugas pekerjaan saling bertabrakan. Misalnya ibu menjaga warung nih, terus ibu harus mengurus anak. Nah, karena dua hal itu kan berbeda ya, membutuhkan fokus yang berbeda. Kalau karena hal itu berbeda, maka suatu saat saja hal tersebut bisa konflik. Nah, itu yang disebut dengan work family konflik. Akibat hal ini, ibu-ibu tuh bisa merasa capek, bingung, aduh gimana ya, harus mulai dari mana ya. Terus ngerasa, eh, aduh nggak cukup waktu deh, terlalu banyak tugas dan sama-sama penting semuanya tugasnya. Nah, hal-hal tersebut itu sangat wajar untuk dialami ibu yang berperan ganda kan tugas yang dimiliki, begitu. Next. Ya, selanjutnya ada konflik yang kedua disebut sebagai konflik waktu atau time-based conflict. Apa itu time-based conflict? Jadi ketika waktu untuk satu tugas itu mengganggu tugas yang lain. Jadi misalnya waktu untuk saat ibu kerja itu mengganggu waktu ketika ibu menjadi ibu rumah tangga, ibu mengurusi anak. Contohnya, jadwal kerja yang bentrok dengan memasak atau mengantar anak sekolah. Atau misalnya contoh lainnya, ketika ibu eh, mau menyiapkan bekal nih, tapi di kantor meminta ibu untuk datang lebih awal karena ternyata ada rapat yang penting begitu. Kan ibu bingung ya, sebagai ibu rumah tangga, saya sebagai ibu rumah tangga pastinya akan mengutamakan anaknya juga dong. Ini anak-anak saya nanti makan di sekolah bagaimana? Tapi nanti tanggung jawab saya di kantor bagaimana? Nah, itu kan menunjukkan konflik waktu karena bertabrakan waktunya. Solusi yang dapat ibu lakukan adalah membuat daftar prioritas. Misalnya ibu menulis nih, oh, oh yang pertama yang paling penting dari keduanya apa ya? Oh, sepertinya nih eh, saya harus mengutamakan datang ke kantor deh karena ini kan penting dan akan berdampak lebih besar. Sedangkan untuk anak saya bisa memberikan alternatif misalnya uang jajan atau sebelumnya diantisipasi untuk membuat makanan dari malam sehingga paginya tinggal dipanaskan seperti itu. Kemudian, ibu juga bisa mengkomunikasikan dengan keluarga. Misalnya, ibu mengkomunikasikan dengan suami ibu, oh saya nanti anak-anak tolong diantarkan ya, saya ada acara ini, saya ada kerja ini, kamu nanti jam berapa untuk pekerjaan, kita bisa membagi-bagi tugas, begitu. Hal-hal seperti itu sangat membantu ibu dalam mengatur konflik waktu ini. Gitu, next. Oke, yang ketiga adalah konflik karena lelah atau strain-based conflict. Konflik ini terjadi ketika lelah dari satu peran terbawa ke peran yang lain. Misalnya, capek dari pekerjaan rumah membuat susah fokus di tempat kerja. Atau sebaliknya, capek dari tempat kerja membuat susah fokus di pekerjaan rumah. Kenapa hal itu bisa terjadi? Misalnya contohnya kayak eh, ibu lagi apa? Ibu banyak deadline, terus ibu dikasih lembur, terus atasan meminta tugas untuk segera diselesaikan dan segalanya. Sedangkan misalnya anak ibu sakit, itu kan tentu kan kayak ibu jadi kepikiran saat mengurusi anak, tapi ibu udah capek lelah, jadi terbawa mengurusi anak, ibu jadinya misalnya kelelahan dan terus misalnya bisa aja jadi emosi, malah marah misalnya ke suami atau orang-orang di sekitar gitu. Nah, ini bisa menunjukkan konflik karena adanya terbenturnya satu peran dengan peran yang lain gitu, Ibu. Nah, solusi yang dapat dilakukan yaitu misalnya memberikan jeda sebentar, misalnya 2 sampai 3 menit sebelum pindah kegiatan yang baru. Misalnya ibu baru selesai pulang kerja nih. Oh, capek kan? Pulang kerja, ibu tunggu dulu di depan rumah, duduk dulu, ibu
2 sampai 3 menit, tarik nafas dulu seperti teknik yang tadi sebelumnya kami sampaikan, yaitu tarik nafas 4 menit, tahan 4 menit gitu. Udah tenang, baru ibu melanjutkan tugas ibu sebagai ibu rumah tangga dan masuk ke rumah. Begitupun sebaliknya kalau misalnya ibu ingin baru datang nih dari rumah, capek misalnya habis ngurus anak, pusingnya sudah ke bawah, jadinya kayak motivasi untuk bekerja itu jadi menurun. Ibu pas mau masuk ke kantor, ibu duduk dulu sebentar, menyiapkan diri. Oh ya, saya mau bekerja, saya harus profesional gitu. Baru setelah selesai, ibu dapat pindah melanjutkan kegiatan menjadi pekerja seperti biasanya begitu. Next. Ya, lalu ada pun konflik selanjutnya yaitu disebut sebagai konflik perilaku atau behavior based conflict. Setiap peran tentunya butuh gaya yang berbeda kan. Kayak misalnya ibu tadi menjadi pekerja, misalnya ibu misalnya atasan nih di suatu kantor. Tentunya akan beda dong menjadi sebagai seorang atasan dan seorang atasan sebagai pekerja tentunya harus tegas, detail, profesional, asertif, terus habis itu nggak boleh lah apa terlalu menoleransi kesalahan, harus pokoknya harus kritis untuk membangun itu kan sebagai untuk membangun perusahaan yang ibu urus gitu kan. Berbeda dengan seorang ibu, tentunya seorang ibu memiliki beberapa hal atau peran yang bertolak belakangan dengan hal itu. Misalnya seorang ibu harus lembut, harus mengayomi, harus memahami kesalahan, walaupun tetap tetap saja mengajarkan yang baik, namun biasanya toleransinya lebih tinggi daripada sebagai pekerja. Kemudian ibu juga harus apa ya, menjaga anak-anak, mengatur sampai pokoknya mengarahkan lah segala-galanya gitu kan. Karena kan anak-anak juga masih membutuhkan input dari ibu sekalian begitu. Nah, ini kan cara bekerjanya itu sangat berbeda ya. Kalau sangat berbeda tentunya eh, bisa aja clash atau maksudnya konflik gitu karena kesulitan untuk berganti mode dari satu mode ke mode yang lain, dari mode pekerja menjadi mode ibu rumah tangga begitu. Nah, kalau hal itu terjadi, sebenarnya bisa ditangani dengan solusinya, yaitu menyadari peran yang ibu miliki sekarang. Peran yang ibu miliki misalnya sekarang ibu perlu ibu sekarang adalah sebagai ibu rumah tangga. Maka ibu harus, oh saya sekarang ibu rumah tangga, saya harus mengayomi anak, saya nggak boleh terlalu tegas. Saya harus ingat kalau saya itu sedang menjaga anak saya, bukan sebagai pekerja. Begitupun sebaliknya, oh saya sekarang adalah atasan, saya harus mengatur karyawan saya nggak boleh terlalu apa ya, terlalu membiarkan mereka membuat kesalahan karena nanti akan menyulitkan mereka sendiri juga, hal-hal seperti itu. Kemudian setelah ibu sadar akan peran ibu, baru ibu menarik napas sebentar, lalu menyesuaikan cara bicara ibu dengan peran yang ibu miliki saat itu. Begitu. Selanjutnya, halo. Selanjutnya, oke. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan mengenai peran ganda atau peran yang dilakukan sekaligus oleh seorang ibu. Di sini ada hal yang sangat berkaitan dengan peran ganda tersebut. Jadi diketahui dukungan keluarga itu berkaitan dengan peran ganda yang mana menjadi faktor protektif agar seorang ibu itu tidak memiliki apa ya, kelelahan atau masalah penurunan kesejahteraan psikologis yang dimilikinya begitu. Nah, dukungan psikologis keluarga untuk ibu berperan ganda ini itu ada beragam, yaitu dukungan emosional atau emosional. Dukungan emosional merupakan bentuk perhatian, empati, dan kenyamanan keluarga. Nah, dukungan emosional dapat memperkuat kemampuan regulasi emosi ibu karena ibu merasa didengar, dihargai, dan tidak sendirian. Contoh dari dukungan-dukungan ini yaitu misalnya suami yang mendengarkan ibu ketika ibu bercerita tentang kelelahan yang ibu miliki gitu. Terus ketika ibu menceritakan kelelahan tersebut,
keluarga ibu menunjukkan rasa empati, bukan langsung mengkritik, apalagi saat ibu sedang sensitif, sedang kelelahan. Misalnya ibu habis bekerja, ibu habis mengurus anak, tiba-tiba dikritik kan tidak enak ya. Itu bukan termasuk dalam dukungan emosional, begitu. Nah, dengan adanya dukungan emosional, ibu lebih mampu melakukan emotion monitoring atau penilaian emosi yang ibu miliki. Karena ibu menjadi merasa aman untuk menyadari takut disalahkan. Kemudian yang kedua yaitu dukungan instrumental tugas kegiatan rumah tangga itu kan butuh hal-hal yang misalnya mengepel, menyapu dan sebagainya itu sebenarnya bisa dibagi keluarga yang anggota keluarga yang lainnya. Jadi dukungan ini adalah bantuan nyata dalam bentuk tenaga atau tugas. Hal ini dapat menurunkan time-based konflik atau konflik yang berdasarkan waktu karena dibantu beban waktunya tentunya menjadi lebih singkat dong. Barang semakin banyak orang semakin mani ibu berbelanja begitu. Kemudian anak banyak dengan mengepel. Maaf koneksi saya dengan mengepel, menyapu, dan kemudian juga misalnya keluarga secara bergiliran mengurus pekerjaan kecil. Jadi membagi-bagi pekerjaan tersebut dengan masing-masing anggota keluarga. Nah, pembagian tugas rumah tangga ini dapat mengurangi stres, meningkatkan kepuasan pernikahan yang ibu miliki, dan meningkatkan kemampuan ibu untuk melakukan modifikasi emosi atau pengubahan emosi yang ibu miliki. Begitu. Selanjutnya, ya, yang ketiga adalah dukungan dalam role switching atau pergantian peran. Nah, ibu yang berperan ganda itu kan tentunya harus berpindah dari peran pekerja menjadi peran ibu, dari peran yang tegas menjadi peran yang lembut di rumah gitu kan. Keluarga dapat membantu dengan memahami bahwa ibu juga butuh waktu untuk transisi, untuk tidak semata-mata langsung dari pulang kerja kujuk-kujuk langsung langsung ngurus anak semuanya, langsung kerjaan rumah tangga langsung dilimpahkan nah, kepada ibu begitu. Nah, itulah yang harus dipahami oleh anggota langsung siap di rumah setelah pulang dari pekerjaan yang dimilikinya. Kemudian, ibu juga diberikan waktu untuk istirahat 10-15 menit sebelum memulai tugas pekerjaan rumah tangganya sebagaimana biasanya. Ini dapat membantu mengurangi konflik perilaku berdasarkan perilaku yang dimiliki, di mana perilaku antara pekerjaan dan rumah tangga kan berbeda, jadi dapat dikurangi karena ibu tidak dipaksa langsung menyesuaikan perilaku dengan dua konteks yang berbeda tersebut. Nah, yang terakhir yaitu dukungan penghargaan atau ap- ap- appraisal support. Di sini yaitu penghargaan adalah bentuk pengakuan atau pujian tentang usaha ibu. Ditunjukkan bahwa penguatan positif dari keluarga dapat meningkatkan rasa kompeten dan menurunkan stres. Nah, contoh dari dukungan penghargaan ini, misalnya usaha yang ibu telah lakukan gitu, mengurus anak, melakukan apa misalnya tugas-tugas kantor itu diberikan pujian begitu. Kemudian pekerjaan yang ibu lakukan misalnya diapresiasi oleh teman-teman rekan sekerja atau atasan yang ibu miliki. Kemudian ibu juga diberikan rasa bangga mendapatkan rasa bangga gitu atas peran ibu yang telah ibu lakukan di masyarakat. Penghargaan semacam itu dapat mendukung
perubahan persepsi yang ibu miliki seperti sebagaimana yang saya bilang sebelumnya untuk mengubah mood emosi yang ibu miliki sebelumnya dari emosi negatif menjadi emosi yang positif karena sudut pandang ibu juga berubah. Karena itu, ibu lebih mudah melihat situasi dengan sudut pandang yang positif. Next. Ya, baik. Sekian dari psikoedukasi yang kami sampaikan. Apakah ibu-ibu sekalian memiliki pertanyaan yang bisa disampaikan? Baik, terima kasih banyak kepada Kak Nabila atas materi yang sangat insightful. Sekarang mungkin bagi ibu-ibu yang mempunyai pertanyaan bisa langsung menulis pertanyaan di kolom chat atau langsung on mic juga diperbolehkan. Apakah ibu-ibu sekalian ada yang ingin ditanyakan? Oke, mungkin jika tidak ada, sebelum acaranya ditutup, saya mewakili teman-teman meminta kesediaannya kepada ibu-ibu sekalian untuk bersedia mengisi form lagi terkait psikoedukasi yang telah kami berikan. Berikut kami tampilkan barcode-nya. Silakan bisa diakses.
Oke, baik. Mungkin bagi ibu-ibu yang masih mengisi, boleh sambil diisi, namun saya izin memberikan closing statement karena Alhamdulillah acara psikoedukasi yang kami berikan telah selesai dan saya izin memberikan beberapa poin penting yaitu merasakan emosi itu wajar. Yang penting bagaimana cara ibu-ibu sekalian merasakannya dan mengaturnya dengan baik. Menjadi sosok ibu itu tidak harus selalu kuat, ada kalanya untuk berhenti sejenak dan meminta dukungan dan bantuan kepada orang-orang terdekat. Dukungan keluarga adalah kunci karena seorang ibu juga manusia yang butuh didengar dan dihargai. Semoga setelah acara ini, ibu-ibu sekalian mampu mengelola emosi, merasa lebih ringan, menjalankan peran, dan mendapatkan dukungan penuh dari keluarga. Akhir kata dari saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu sekalian sudah berpartisipasi dengan sangat antusias. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin setelah ini ibu-ibu bisa live keluar dari Zoom.